kita semua. Pagi ini saya bersama Pak Franciscus Saferius Rani Ani sebagai salah satu calon guru penggerak yang ada di Lembaga SMP Negeri 6. Saya memperkenalkan diri, nama lengkap Yohana Pak SPD, jabatan sebagai Kepala SMP Negeri 6 Aisisa. Sekian dan terima kasih. Baik Mama, terima kasih Mama sudah menyampaikan perkenalan. Pada kesempatan ini kami di Pendidikan Guru Penggerak diminta untuk melaksanakan tugas. Salah satu tugasnya itu adalah modul yang sedang kami pelajari ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Lalu pada tahap ini kami diminta untuk mewawancarai Mama berkaitan dengan pengalaman Mama dalam mengambil keputusan-keputusan yang bersifat tetap berbasis nilai-nilai kebajikan dan sesuai dengan paradigma dilema etika, prinsip pengambilan keputusan dan langkah-langkah. Kita langsung saja Mama. Yang paling pertama saya ingin mencari tahu mungkin selama ini bagaimana Mama mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Jadi baik, berkaitan dengan identifikasi kasus, pada umumnya yang saya lakukan adalah saya melakukan yang paling pertama langkah yang saya lakukan adalah saya melakukan identifikasi persoalan. Identifikasi persoalan saya biasanya langsung kepada sasaran. Saya mengidentifikasi pelaku masalah atau yang membuat masalah. Itu langkah pertama. Dalam proses identifikasi untuk mengetahui persoalan yang terjadi sebagai pemimpin yang ada di lembaga pendidikan, saya tentu tidak mengambil atau mendengar yang istilahnya gosip atau apa, tidak, tetapi saya biasanya langsung memanggil yang bersangkutan untuk saya mencari tahu persoalan yang sebenarnya terjadi. Saya harus mendengarkan secara empat mata untuk saya bisa menemukan. Setelah saya identifikasi, saya refleksikan itu persoalan. Di dalam mengidentifikasi, saya biasanya memberikan kesempatan kepada pelaku yang melakukan tindakan atau masalah untuk menjelaskan sedetail mungkin kira-kira apa yang telah dilakukan, apa motivasi sehingga melakukan persoalan-persoalan itu, dan juga apa dampak yang akan terjadi jika persoalan itu misalnya berkembang ke permukaan, dan terlebih persoalan-persoalan itu yang berdampak kepada kehidupan komunitas, kehidupan lembaga dan sebagainya. Itu biasanya saya mendengarkan. Dalam mengidentifikasi, saya mendengarkan secara langsung dan saya mengambil bukti-bukti secara lengkap, data-data secara lengkap. Ya, memang di sini Mama sudah melakukan beberapa identifikasi dengan minimal bertemu langsung dengan pelaku, dan lalu membutuhkan mengumpulkan bukti-bukti ya Mama, bukti-bukti ataupun bisa mencari tahu sejauh mana pelaku-pelaku yang terlibat yang bisa menjadi saksi atau narasumber untuk persoalan yang terjadi saat itu. Lalu pertanyaan yang kedua Mama, selama Mama mengambil keputusan itu, Mama terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di sini Mama, lebih kepada dilema etika itu, bagaimana Mama cara mengambil keputusannya ketika Mama berada di posisi ini antara dilema etika, sama-sama nilai-nilainya ini mempunyai nilai kebajikan, lalu kepentingan juga di sini sama-sama lebih antara dua nilai itu. Mama biasanya mengambil keputusannya seperti apa Mama? Jadi baik,
untuk dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sekolah. Keputusan yang diambil, kalau saya lebih melihat kepada yang pertama, keputusan itu berdampak yang paling pertama kepada lembaga itu. Dampaknya itu jangka pendek, jangka panjang, dan juga saya harus melihat bahwa apapun keputusan yang saya ambil yang berdampak baik jangka pendek maupun jangka panjang, tetapi yang paling penting itu adalah saya harus taat terhadap peraturan yang berlaku, baik itu peraturan yang sifatnya ada di sekolah maupun peraturan-peraturan atau landasan hukum yang ada di negara ini. Itu yang saya lakukan selama ini, bahwa pertimbangan etika, pertimbangan kemanusiaan di atas segalanya. Tetapi saya tetap landasan rujukannya itu adalah kepentingan umum, yaitu kepentingan jangka pendek, kepentingan jangka panjang, dan juga kebijakan atau keputusan-keputusan yang saya ambil itu harus benar-benar berlandaskan aturan dan juga peraturan-peraturan yang berlaku secara universal di negara Indonesia. Ya, memang di sini Mama sudah menyampaikan memang beberapa keputusan ketika memang dibentukkan dengan dua nilai yang sama-sama punya kebenarannya. Tadi Mama sudah menyampaikan bahwa tetap Mama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika, tetapi tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku, karena ini sudah berbicara tentang lembaga. Lalu pertanyaan itu biasanya langkah-langkah atau prosedur yang biasa Mama lakukan ketika ada pada masalah ini. Realistisnya itu langkahnya ketika tadi Mama menyatakan bahwa dalam masalah ini Mama lebih tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, etika, cuma tetap sebagai seorang pemimpin yang dipercaya oleh negara ini tetap menjunjung tinggi aturan-aturan berlaku. Nah, biasanya langkah-langkah kalau Mama dibenturkan dengan dua nilai kebajikan ini seperti apa, Mama? Mungkin ada contoh atau langsung saja biasanya Mama mungkin ada pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan masalah ini, gitu. Ya, jadi saya untuk pada kesempatan ini untuk kepentingan wawancara ini saya tidak berbicara soal kasus. Saya tidak, tetapi saya mengambil contoh-contoh umum yang berkaitan dengan hal-hal yang biasanya terjadi, bukan terjadi sekali tetapi terjadi berulang-ulang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di lembaga ini. Jadi untuk langkah-langkahnya itu saya biasa melakukan biasanya apabila masalah itu dibuat karena saya kepala sekolah, terus saya mengkoordinir yang namanya bawahan atau staf saya di lembaga pendidikan itu adalah guru dan pegawai. Beberapa persoalan yang terjadi itu adalah yang saya angkat ini adalah persoalan-persoalan umum yang terjadi di sekolah. Maka langkah-langkah yang saya ambil, saya memanggil guru, saya mencari tahu. Yang paling pertama itu adalah saya mencari tahu soal yang pertama. Saya harus memahami, tahu betul tentang yang paling pertama itu karakteristiknya, karakteristik guru atau pegawai. Setelah saya mencari tahu soal karakter, yang kedua saya mencari tahu latar belakangnya. Latar belakang mulai dari latar belakang keluarga, latar belakang kehidupan sosial, dan juga sedikit soal kehidupan ekonomi yang ada di guru atau pegawai itu yang saya biasanya mencari tahu dengan tidak sampai menyentuh hal-hal yang sifatnya menyinggung perasaan para guru atau pegawai. Saya biasanya bertanya soal hal-hal yang umum yang dimiliki, dan setelah saya mengidentifikasi soal latar belakang, saya menanyakan kira-kira perbuatan yang dilakukan itu menurut pelaku, menurut Bapak Ibu guru itu seperti apa? Validasi tindakan. Kalau saya
Nah, seperti apa maksudnya? Bahwa ketika mereka melakukan persoalan, melakukan masalah, terus saya harus mencari tahu kira-kira mereka tahu tidak dampaknya untuk diri sendiri, dampaknya untuk lembaga, dampak untuk anak didik itu kira-kira mereka memahami tidak. Kalau mereka setelah saya melakukan semacam coaching seperti itu, saya mendengarkan lebih banyak dampak-dampak dari akibat yang mereka lakukan. Setelah itu melakukan refleksi secara bersama-sama. Refleksi juga saya lebih banyak mendengarkan dari guru atau pegawai bagaimana kira-kira refleksi dari persoalan yang terjadi atau dari masalah yang dibuat itu, refleksinya menurut Pak Ibu guru itu seperti apa. Setelah melakukan refleksi secara bersama-sama sebagai pimpinan, saya yang terakhir itu memberikan semacam peringatan dari hasil refleksi secara bersama-sama, memberikan peringatan, memberikan penegasan-penegasan sampai kepada kalau misalnya sudah pada level yang terlalu tinggi, saya harus memberikan sanksi-sanksi. Ya, baik Mama. Terima kasih untuk beberapa langkah-langkah yang Mama sampaikan tadi. Memang saya menyimpulkan di sini hal-hal ataupun masalah-masalah umum yang Mama sering ketemui berkaitan dengan guru dan pegawai di sini. Mungkin langkah-langkah yang Mama ambil di sini mungkin relatif betul-betul melakukan pendekatan secara persuasif kepada guru yang sedang bermasalah atau melakukan pelanggaran atau konflik tersebut, dengan tahap-tahapannya tadi memang mengidentifikasi sampai memvalidasi tindakan, lalu kira-kira dampaknya apa, dan akhirnya itu direfleksi dan peringatan, penegasan, bahkan sampai di sanksi ya Bapak. Hambatan yang paling besar itu adalah sebagai pemimpin, ketika kita di satu sisi kita menegakkan aturan, di sisi lain adalah mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu mungkin hambatan yang paling besar, dilema yang paling besar sebagai seorang pemimpin mungkin ada di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, lalu kalau biasanya langkah yang paling efektif itu apa Mama ambil kalau sudah dibenturkan dengan dua masalah ini? Langkah yang paling efektif? Langkah yang paling peraturan dengan dilema etika ini bahwa lebih melihatnya dari nilai kemanusiaan. Ya. Itu yang paling efektif, ukuran untuk Mama itu yang paling pertama itu apa? Kalau saya, untuk ukuran saya sebagai seorang pemimpin yang wadahnya adalah lembaga yang semua kinerja atau ukuran dalam menyelenggarakan sebuah lembaga itu adalah sudah diatur dalam baik itu peraturan perundang-undangan, tata tertib sekolah, dan juga sanksi-sanksi lainnya yang tidak tertulis. Maka untuk mengambil keputusan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah, biasanya saya yang paling pertama itu saya dari rasa peduli dulu. Dari rasa peduli, setelah itu kita pertimbangkan, dan yang terakhir itu kita harus menerapkan standar-standar aturan yang baik. Karena kalau kita menggunakan rasa kasihan, rasa kemanusiaan di atas segala-galanya, kalau kita mengabaikan yang namanya aturan, berarti tidak bisa, itu nanti standarnya tidak baku. Nanti kita menjadi seorang pemimpin, kita nanti akan mengalami kesulitan tersendiri. Persoalan kemanusiaan, rasa peduli, iya, tetapi harus diimbangi dengan peraturan yang berlaku, baik itu di sekolah maupun peraturan di negara Indonesia ini sendiri. Jadi itu taktik Mama sendiri yang paling efektif itu untuk mengambil keputusan. Ya, keputusan itu tetap berlandaskan aturan-aturan yang berlaku. Baik Mama, lalu yang sebelumnya juga mungkin selama ini mungkin ada pihak-pihak yang mungkin sering mempermudah, tentu saja ya pasti ada keterlibatan pihak-pihak lain. Mungkin kalau masalah umum tadi berkaitan dengan disiplin, etika guru di sekolah, itu biasanya melakukan pendekatan persuasif, atau mungkin selama ini ada yang melibatkan dengan komite atau masyarakat ya. Biasanya ada pihak-pihak yang terlibat, itu seperti siapa saja Mama?
Ya, untuk persoalan yang selama ini terjadi, selain yang dialami oleh Bapak Ibu guru, kalau di lembaga ini di SMP Negeri 6 ini benturan kepentingan. Yang paling pertama itu benturan kepentingan antara pihak lembaga dengan komite. Terus tetapi itu oknum bukan komite secara umumnya, tetapi lebih kepada oknum kepada masyarakat. Terus yang kedua, masalah yang terjadi antara pihak sekolah dengan orang tua. Itu juga pihak-pihak yang sering berurusan dengan lembaga pendidikan itu adalah komite orang tua murid. Terus kepentingan kalau untuk di pemerintahan kita biasanya selalu bekerja sama, tetapi untuk yang benturan-benturan itu soal hanya terjadi itu dengan masyarakat. Itu karena pemahaman soal aturan-aturan itu yang tidak lengkap, yang menimbulkan biasanya terjadi konflik-konflik yang horizontal, itu yang biasa terjadi. Mungkin dari semua proses pembicaraan kita hari ini, Mama, kira-kira apa yang ingin Mama sampaikan? Kira-kira pembelajaran apa yang bisa saya petik untuk kegiatan hari ini? Pembelajaran yang dipetik adalah bahwa sebagai seorang guru yang adalah pemimpin pembelajaran di kelas, tentu Bapak Ibu guru sebagai guru terus berhadapan dengan yang namanya aturan, berhadapan dengan manusia. Jadi yang namanya manusia ini dinamis. Artinya hari ini dia baik, besok dia tidak baik. Hari ini dia mentaati aturan, esok dia tidak mentaati aturan. Demikian juga dalam kaitan dengan kerja-kerja kita di lembaga pendidikan ini, selain berurusan dengan Bapak Ibu guru, berurusan juga dengan tugas-tugas tambahan yang dipercayakan. Seringkali ada hal-hal yang memang kita harus benar-benar belajar lebih banyak soal aturan-aturan yang berlaku, karena selain sebagai guru, kita juga berperan sebagai pendidik, motivator, coach, pemimpin. Hasil positifnya dari kegiatan ini adalah kita sama-sama belajar menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin ini itu tidak terlepas sebagai pengambil keputusan. Itu mungkin hal yang positif dari ketika kita mempelajari satu sama lain bagaimana melakukan pengambilan keputusan, bahwa nilai-nilai kebajikan itu diperhitungkan, dan juga selain nilai-nilai kebajikan itu aturan-aturan dan hukum itu harus dipelajari sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Ya, mungkin kalimat terakhir tadi bisa menjadi kesimpulan, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, tetapi tidak mengabaikan aturan regulasi yang merupakan menjadi standar baku kita. Ya, mungkin itu saja, Mama, yang bisa saya laksanakan pada wawancara berkaitan dengan pengalaman Mama dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah ini. Saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang telah Mama berikan kepada saya. Selamat pagi. Ya. Terus jadi pemimpin pembelajar yang baik. Amin. Terima kasih.